kita ingin melihat hasil disagregasi belanja obat berdasarkan kajian biaya oleh salah satu donor, ya, costing donor. Next. Metodenya kita pakai dua, makro dan mikro. Jadi saya sampaikan saja untuk studi makronya ini telah dokumen sekunder dari data BMI. Untuk yang studi makro untuk mendapatkan agregatnya, gelondongan yang di atasnya untuk obat, gitu ya, Ibu Bapak. Kemudian untuk disagregasinya tadi menurut provider dan fungsi tadi, kita melakukan studi mikro dilakukan di 6 provinsi. Dan di tiap provinsi itu 2 kabupaten. Untuk tiap provinsi ada 3 rumah sakit, 2 rumah sakit pemerintah dan 1 rumah sakit swasta, 2 dinas kesehatan atau instalasi farmasi, ya, di kabupaten kota, 4 apotek dan 4 klinik atau praktek dokter. Itu untuk tiap provinsi. Next. Ya, jadi ini kita ingin melihat dinas kesehatan. Untuk yang puskesmas ini kita studinya tidak ke puskesmas, jadi langsung ke instalasi farmasi di kabupaten kota. Kemudian kita coba melihat promotif preventifnya di sini diwakili dengan obat program, kemudian kuratif, rawat inap, rawat jalan, dan providernya yang kita studi adalah rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek. Next. Ya. Sebelum digunakan, instrumen studi ini telah dicobakan di 1 rumah sakit pemerintah, 1 rumah sakit swasta, 1 dinkes, 2 apotek, 2 klinik, dan praktek swasta. Next. Hasil studi makro, menurut data BMI, total pengeluaran obat di Indonesia mencapai 58,6 triliun. Itu meningkat sekitar 10,4%. Tahun 2011 itu 53 triliun. Jadi 2012 58,6 triliun, 2011 53 triliun. Jadi menurut BMI pasar obat ini relatif kecil dibanding negara Asia Pasifik dan lainnya. Ya, sementara pengeluaran obat dari total untuk rangka NHA, obat program itu dimasukkan ke dalam klasifikasi fungsi IC6 di dalam sistem health account-nya. Oke, kemudian untuk donor, untuk HIV/AIDS di sini, ini hanya ini yang berhasil didapatkan. Jadi untuk HIV/AIDS Global Fund, ya, untuk tahun 2011 $2,46 juta Amerika. Kemudian tahun 2012 untuk ARV $4 juta Amerika. Sementara mulai tahun 2013 Global Fund untuk HIV/AIDS sudah masuk dalam pengeluaran APBN. Next. Ya. Jadi ini rata-rata biaya obat rumah sakit untuk semua spesialisasi untuk rawat inap berbeda secara signifikan antara kelas rumah sakit swasta, tapi tidak ada perbedaan rumah sakit umum atau pemerintah. Data ini diambil dari studi costing GIZ. Kemudian rata-rata biaya obat rumah sakit untuk semua spesialisasi untuk rawat jalan di rumah sakit swasta tidak berbeda secara signifikan antara kelas B dan C, namun turun secara signifikan untuk kelas D. Tetapi perbedaan ini tidak dijumpai di rumah sakit umum atau pemerintah. Dan dari studi costing tersebut diketahui bahwa perbandingan antara obat rawat inap dan rawat jalan 51 berbanding 49%. Next. Ini hasil studi mikro. Kalau tadi hasil studi makro dari BMI dan juga data studi costing GIZ, studi mikro ini kami lakukan yang tadi ke tiap 6 provinsi. Oke, next. Sumber pembiayaan obat. Di sini terlihat kita membedakan, ya, seperti tadi yang Bu Becky presentasi juga, APBD 2 kita buat tersendiri di sini. Jadi kelihatan APBD 2 termasuk di dalamnya DAK menjadi sumber pembiayaan utama untuk obat yang akan didistribusikan ke puskesmas. Ini untuk yang instalasi farmasi kabupaten kota. Kemudian di sini di rumah sakit pemerintah pembiayaan obat paling banyak berasal dari APBD 2 juga. Yang biru muda ini. Kemudian sedangkan pada rumah sakit swasta dibiayai oleh pasien bayar langsung. Itu yang paling dominan. Next. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya, obat program dan non program. Next.
Ya, jadi berdasarkan hasil pengambilan data ada pada gudang farmasi dan juga pada rumah sakit. Di rumah sakit obat program hanya berkisar setengah sampai 0,6% dari total nilai obat yang ada di rumah sakit. Sementara itu obat yang didistribusikan di gudang farmasi kabupaten kota obat program sekitar 12,5%. Selebihnya adalah non program. Dan di sini proporsi obat resep dan non resep di apotik terlihat di sini bahwa 60% lebih adalah merupakan obat resep, selebihnya non resep di apotik sekitar 40% non resep. Kecuali DIY dan Papua obat non resep di atas 40% untuk Jogja dan Papua. Next. Jadi ini proporsi generik dan obat non generik di masing-masing fasilitas layanan kesehatan, baik gudang farmasi, rumah sakit, apotek. Ya. Obat generik di gudang farmasi mendominasi, rumah sakit sekitar 40% dan di apotek sekitar 20 sampai 24%. Next. Ya, jadi dalam kajian ini dipisahkan informasi penggunaan obat dan BMHP. Dari total pembelian obat di rumah sakit tahun 2011, 50%-nya untuk pelayanan rawat inap yang naik menjadi 55% dari total pembelian obat di tahun 2012. Sementara BMHP tahun 2011 60% naik menjadi harusnya kayaknya salahnya angkanya ya. Dia naik juga sedikit dari total pembelian obat di tahun 2012. Kemudian di sini proporsi obat BMHP berdasarkan fungsi layanan. Fungsi layanan itu berarti rawat inap ataupun rawat jalan. Rumah sakit pemerintah untuk rawat inap terlihat sekitar 53%, rawat jalan 47%. Kemudian di rumah sakit swasta untuk obat rawat inap sekitar 45 sampai 54% tahun 2012, sementara tahun 2011 dari 54 untuk rawat jalan menjadi sekitar 45%. Ya, next. Proporsi obat dan BMHP rawat inap dan rawat jalan pada pasien rumah sakit. Dari sini terlihat untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda memiliki kemiripan, jadi hanya berkisar 24-30% untuk obat rawat jalan. Sementara pasien umum, Askes dan asuransi swasta juga memiliki kemiripan, proporsi untuk rawat jalannya mencapai lebih dari 40%. Ini untuk rawat inap obat sekitar 30,5% tahun 2011 dan 32% tahun 2012 dari total biaya rawat inap. Untuk BMHP-nya dari total biaya rawat inap sekitar 13%. Next. Ya. Oke, jadi ini lagi klik satu kali lagi. Obat berdasarkan kelas terapi yang paling sering menelan biaya terbesar menurut studi ini adalah analgetik, antibiotik, antihipertensi, anti-infeksi, dan elektrolit. Dan dari sini, daftar ini hipertensi selalu berada di 10 teratas, baik rawat jalan maupun rawat inap. Next. Jadi kesimpulannya, makro belanja obat nasional tahun 2011 53 triliun dan 2012 58,5 triliun. Sebagian besar obat dan BMHP di rumah sakit merupakan obat non-program. Kemudian untuk tipe kepemilikan rumah sakit, penggunaan obat non-program di rumah sakit swasta didominasi oleh obat non-generik. Dan sementara di rumah sakit pemerintah porsinya hampir sama 50-50 antara generik dan non-generik. Sebagaimana di rumah sakit, obat dan BMHP di puskesmas yang terbanyak adalah obat non-program. Jadi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar. Sementara di apotek sebagian besar itu ditebus dengan menggunakan resep sekitar 60%. Next. Klinik memberikan pelayanan pengeluaran pasien dengan membuat resep obat. Masih ada klinik yang
mendispense sendiri tanpa ada ahli farmasi ya di klinik tersebut. Kemudian obat di puskesmas dan rumah sakit sebagian besar merupakan obat kuratif. Kemudian di rumah sakit obat ini digunakan untuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan dengan rasio 51:49 yang bersama dengan hasil studi costing GIZ yang bawah ini. Kemudian tahun 2012 perbandingannya 55:45%. Sementara di puskesmas rawat inap rawat jalan perbandingannya sekitar 95:5 dan 93:7 tahun 2012. Next. Sarannya tentunya yang utama kita belum ada sistem informasi tentang penggunaan obat untuk JKN, jadi sangat disarankan untuk membuat itu karena melalui kapitasi dan inas bijis kita tidak bisa melihat berapa pengeluaran atau spending obat. Ya. Kemudian hipertensi harus tidak hanya hipertensi sebenarnya, tapi penyakit-penyakit yang berbiaya tinggi, tropik itu harus jadi perhatian dengan diterapkan di JKN ini. Kemudian obat program diharapkan bisa droppingnya itu sesuai dengan kebutuhan di tiap daerah atau kabupaten kota. Demikian studi ini.